Indonesia, Pak. Saya asli dilahirkan di tanah air dan bumi pertiwi Indonesia. Kekayaan yang kami dapat, kehormatan yang kami dapat adalah dari NKRI, bukan dari limpahan dari jajahan Belanda. Saya merdeka, saya bisa makan, saya bisa hadir hari ini karena negara dan bangsa Indonesia. Jadi saya yakinkan Pak, kami tidak mungkin menghancurkan bumi pertiwi dan bangsa ini demi apapun juga dengan kepentingan dan keuntungan apapun. Percayalah itu Pak, mohon. Satu Pak. Itu lama Garuda Pak, selalu di kantor-kantor pemerintah di sekolah dipanjang Pak, bukan cuma butir aja Pak. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika Pak. Kita boleh berbeda pendapat, tapi toh tetap satu Pak. Apalagi ini di Bali, pariwisata Pak. Saya sangat miris Pak, wacana pro dan kontra tentang reklamasi bisa lebih hot daripada urusan Bali Night. Itu kewibawaan bangsa kita boleh dihujat Pak, tapi kita mau revitalisasi di sini. Lebih baik kita bicarakan yang lebih krusial Pak. Itu satu Pak. Tolong Pak, yakinkanlah kami TWB ini asli Pak, putra putri Indonesia. Saya tidak akan Pak merusak bangsa ini Pak. Terus kedua, saya sejak kecil Pak didoktrinasi ayah saya, guru saya, semua petinggi saya, semua senior saya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Percayalah Pak, saya tidak akan mungkin merusak budaya Bali Pak. Kan saya tahu persis sesuai dari BPD Bandung. Unitas Bali di sana. Alangkah bodohnya jika kami menghancurkan hal itu. Jadi tolong Pak, itu dicampkan dengan hati yang jernih. Mohon suara saya ini didengar dan mohon teman-teman media yang selama ini 3 tahun hadir. Ucapan kami, saya rasa belum pernah disosialisasikan. Kami hanya mengharapkan Pak kenyamanan dan keamanan dan keteduhan disibukan. Terus ketiga Pak, soal investasi. Perlu kami tegaskan Pak, di sini kami adalah investor. Kami tidak munafik. Kita punya acuan dasar adalah keuntungan. Jika tadi dibilang kenapa tidak bangun wilayah sana, kenapa tidak bangun wilayah sini, kenapa tidak bangun wilayah saya? Kami investor pasti melihat dari sudut pandang kepentingan ekonomi dahulu. Di mana infrastruktur sudah ada, di mana peluang sudah ada, tentu kami akan masuk ke situ. Dan kalau saya tidak salah, yang harus mengembangkan wilayah-wilayah yang belum maju itu tugasnya negara. Karena negara adalah bapak atau ibu kami. Kami anak. Mumpung anaknya udah mulai besar, Pak, mulai punya kemampuan untuk berkarya, ya dikasih Pak. Ngapain negara ngurusin yang udah anak bisa kerjain Pak? Lebih baik bapak dan ibu dengan nanti anaknya berkaya bisa memberikan sumbangsi kepada keluarganya itu. Saya udah bisa dapat uang loh bapak ibu nih sebagai gaji saya. Nah kalau bapak ibu tadi bangunlah wilayah tadi Pak yang belum maju itu. Jadi jangan selalu bilang Pak kenapa investor tidak di sini, tidak bisa di sana. Nah saya kembalikan sampai hari ini apakah ada itu Pak? Apakah ada investor seperti itu? Mengapa kami selalu disebutkan seperti itu? Itu satu Pak dari segi investasi. Kenapa kami selalu dipojokkan? Kenapa mengalih-alih ke situ? Ya kami memang dari segi potensi ekonomi di sana Pak. Yang kita mau di Teluk Benoa ini, kami mau bangun sana. Dan soal keempat Pak, ini himbauan kami dan ini pribadi saya Pak juga menghimbau kepada para pengambil kebijakan dan keputusan. Dari pengalaman kami Pak, semakin lama bapak-bapak pengambil keputusan mengulur waktu untuk mengambil sikap, semakin bergulir polemik ini, semakin kisruh dan semakin kacau dan semakin menjadi bola liar. Jadi kami harapkan Pak ketegasan Pak. Selalu ada pro dan kontra Pak, cuma tinggal pemegang kebijakan, pengambil keputusan, mengambil sikap. Yang baik yang mana? Ikutin aja hati nurani Pak. Kami juga cukup lelah Pak mengikuti perjalanan ini dan kami merasa berdosa jika dianggap tadi memecah belah kedamaian dan ketenangan rakyat Bali. Jadi sekali lagi Pak, saya mau himbauan Pak. Saya sangat percaya diri Pak dengan sejarah dalam Pilpres. Begitu perbedaannya dua kubu begitu berat, tapi sekali diputuskan kami tetap satu. Jadi saya mohon Pak para pengambil kebijakan dan keputusan, mohon Pak segera mengambil sikap terhadap polemik ini. Kami juga cukup miris Pak, kami menjadi polemik. Terima kasih Pak. Pak Adi, sebelum ditutup sebentar Pak Adi. Apa yang Pak sampaikan tadi, saya juga salah satu yang akan mengambil kebijakan di tingkat bawah. Kira-kira tadi saya bertanya berapa tinggi dinding dari pasang tertinggi dari daratan Tanjung Benoa Pak akan bangun di Teluk Benoa. Mohon saya dijawab untuk hari ini. Oke Pak, saya langsung saja Pak. Mohon maaf Pak, memang saya bukan teknik. Tapi begini Pak, bagaimana jika TBB menjawab apa kekhawatiran Bapak? Jika saya secara manusia, teman-teman kami secara perusahaan Indonesia mampu mengatasi apa yang Bapak khawatirkan tadi, dan kami jaminkan dan saya kasih Pak mungkin nyawa saya jamin ke sana. Jika hal itu tidak
tidak terjadi, apakah Bapak tetap menolak, Pak? Kami siap, Pak. Apa kami katakan semua? Selama secara manusiawi kami bisa mengatasi, saya akan atasi, Pak. Kami akan atasi hal tersebut. Nah, pertanyaannya, jika hal itu kami bisa atasi, apakah Bapak tetap menolak atau tidak? Itu, Pak. Selama ini kan menolaknya pokoknya. Iya, pokoknya aja. Makasih, Pak. Tidak ada sanksi. Pimpinan tingkat di DPD